Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah, dan anak-anakku sekalian, mahasiswa baru program studi S1 Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar program studi S1 Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian selalu diberi keselamatan, kesuksesan dalam menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah, khususnya di program studi Tadris Bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya banggakan, bahwa modernisasi dan globalisasi dan digitalisasi yang telah membawa masyarakat pada tuntunan segala sektor kehidupan, mendorong para stakeholder, khususnya para akademis, untuk membangun dan memperkuat serta mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini Fakultas Tarbiyah berupaya untuk mendorong proses pertumbuhan dan pengembangan Institut Agama Islam Negeri Kediri secara institusional menuju perguruan tinggi terkemuka dan bereputasi. Tadris Bahasa Indonesia berdiri sesuai dengan SK Ban PT dan juga KMA nomor 218 tahun 2020, berdiri dan telah terakreditasi minimum. Jadi program studi ini adalah program studi yang baru lahir atau baru berdiri. Visi program studi Tadris Bahasa Indonesia adalah menjadi program studi yang unggul dalam pendidikan bahasa Indonesia dan menghasilkan sarjana pendidikan bahasa Indonesia yang menguasai literasi digital. Adapun misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan atas. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang kreatif dan mutakhir di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Ketiga, menyelenggarakan layanan pendidikan masyarakat yang berdasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. Yang kelima, membangun kemitraan dan jaringan yang kuat dalam pendidikan bahasa Indonesia. Profil lulusan program studi Tadris Bahasa Indonesia adalah sebagai pendidik atau praktisi pendidikan bahasa Indonesia dan juga sebagai pendidik atau instruktur bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang kedua, sebagai pengembang bahan ajar pada bidang bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai peneliti bidang bahasa Indonesia atau asisten peneliti di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai jurnalis atau wartawan, penulis, penyunting atau editor. Dalam mencapai profil lulusan itu, maka program studi Tadris Bahasa Indonesia
telah menyiapkan kurikulum, yakni kurikulum KKNI sesuai dengan Perpres 2014, dan di IAIN Kediri baru diberlakukan pada 2016. Untuk itu, program studi Tadris Bahasa Indonesia telah memetakan mata kuliah mulai dari semester 1 ada 20 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 22 SKS, semester 4 22 SKS, semester 5 20 SKS, semester 6 21 SKS, semester 7 dan 8 10 SKS. Itu adalah mata kuliah yang tersebar pada setiap semester. Sehingga jumlahnya SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia adalah totalnya 145 SKS. Dengan rincian mata kuliah, ada 61 mata kuliah. Ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah keahlian atau mata kuliah profesi. Mata kuliah wajib di bidang keagamaan, ada fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, praktik ibadah, dan BTQ. Kemudian penguasaan bahasa, ada bahasa Inggris 1, 2, bahasa Arab 1, 2. Kemudian tentang ideologi dan filsafat, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, filsafat ilmu dan filsafat bahasa. Selanjutnya, rincian mata kuliah dari 61 mata kuliah, ada mata kuliah profesi, yakni tentang pendidikan dan pembelajaran. Ada pengantar pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi dan manajemen pendidikan, perkembangan peserta didik, strategi pembelajaran, media pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum, juga metodologi penelitian. Selanjutnya, ada mata kuliah profesi yang menitik beratkan pada keahlian. Yang pertama terkait dengan kebahasaan. Ada teori belajar bahasa, ada analisis kesalahan berbahasa, kemudian analisis wacana kritis, keterampilan berbahasa, mulai menyimak, membaca, berbicara dan menulis, kemudian penulisan kreatif, pengantar linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis semantik, psikolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, dan stilistika. Kemudian dalam bidang kesastraan, ada teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, ada kajian dan apresiasi prosa fiksi, ada kajian dan apresiasi puisi, ada kajian apresiasi drama, kajian dan apresiasi film dan sinema elektronik, sastra anak, sastra bandingan, dan sastra lisan. Kemudian ada 9 mata kuliah pilihan yang harus ditempuh dan dipilih salah satu dari paket mata kuliah pilihan ini. Jadi jika nanti saudara-saudara sekalian pada semester 5, 6, dan 7 itu sudah disajikan mata kuliah pilihan. Dan saudara sekalian mahasiswa yang saya banggakan untuk memilih salah satu paket mata kuliah pilihan. Di antaranya paket mata kuliah pilihan pertama adalah jurnalistik. Mata kuliahnya ada teknik wawancara dan menulis berita, teknik menulis opini, resensi, dan juga nanti diakhiri dengan magang jurnalistik. Yang kedua adalah pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, yakni ada kajian lintas budaya, desain pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan yang paket mata kuliah pilihan ketiga adalah penulisan bahan ajar, penulisan modul, penulisan buku pelajaran, penulisan buku referensi. Kemudian dari sekian 61 mata kuliah, ada mata kuliah prasyarat. Di antaranya adalah bahasa Inggris,
kemudian perencanaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum, kemudian semantik, teori sastra, kritik sastra, perkembangan peserta didik, psikologi pendidikan. Kemudian nanti saudara-saudara sekalian mahasiswa program studi tradisi bahasa Indonesia, Anda harus menempuh atau mengikuti praktik magang, di mana magang ini ada magang 1, magang 2, dan magang 3. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas dan menempuh studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Tadris Bahasa Indonesia, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.